Paham ya? Oke, kita coba aja ya. Paling bagus kita coba. Kita coba bersama deh. Ya. Boleh duduk, boleh berdiri ya. Coba kita pejamin mata. Nah, oke. Sama seperti saya tadi jelaskan ya, cara keren. Pertama, you hanya menutup mata. Langkah pertama yang you lakukan, perhatiin napas sendiri. Rasakan tubuh menghirup dan menghembuskan napas. Rasain dulu. Umum aja, napas biasa. Sekarang saya ingin you fokus di bagian dalam lubang hidung Anda. Rasakan itu udaranya itu masuk di nostril Anda. Masuk ke dalam paru-paru. Waktu dia keluar, dia menyentuh lagi tuh. Rasain tuh. Fokusnya di situ, di nostril. Jadi saat Anda bernapas, Anda akan merasakan napas yang menyentuh lubang hidung Anda. Fokus di situ. Ada yang rasakan nggak perbedaannya apa? Ketika you tarik nafas, inhalasi sama keluar nafas, mana yang lebih terasa? Di hidung itu. Lebih sensitif ketika you menghirup nafas, you rasakan sesuatu di hidung atau waktu lepas nafas. Observe. Waktu menarik nafas. Kenapa? Karena oksigennya masih banyak. Karena udaranya sedikit lebih dingin kan? Betul. Terasa nggak lebih dingin tuh? Rasain tuh. Ya. Nah, ketika masuk tubuh you kan hangat. Ada energinya, dia udah bercampur. Ketika you lepaskan, dia lebih hangat kan? Ya. Nah, itu berarti you sudah observe. Oke, buka mata sekarang. Nah, sekarang saya akan buat lebih gampang lagi ya. Benar rasain poin-poin di hidung itu dengan jelas. Jadi sensitivity di hidung itu perlu. Coba you dengan ibu jari dan tunjuk, remas sedikit lubang hidung you seperti ini. Sedikit aja. Sedikit ya. Jangan ditutup sepenuhnya. Hanya remas sedikit dalamnya. Coba tutup napasnya, tutup mata. Tarik napas. Lepas napas. Rasain. Konsentrasi di ujung nostril. Ayo, lakukan 5 kali lagi. Sekali lagi, tarik nafas dan buang nafas. Tetap tutup mata, lepaskan tangan Anda, tetap fokus di bagian dalam lubang hidung. Napas dengan normal. Sekarang mungkin jauh lebih mudah ya untuk merasakan sensasi ya, is to feel ya. Bahwa napas kita menyentuh lubang hidung bagian dalam. Jadi yuk, meditasinya ini sadar sensasi fisik itu ada. Jadi ketika you observe nafas seperti itu, kita tetap hadir di saat itu. Oke. Karena kita nggak bisa bernapas di masa depan, nggak bisa bernapas di masa lalu. Kita bernapasnya masa sekarang. Kita ada dalam ruang. Jadi ketika fokus pada nafas kita, ini alat untuk tetap berada di saat sekarang untuk observe di space. Itu kuncinya ya. Oke, bisa buka mata lagi. Nah ini yang saya katakan the third breathing technique. Teknik B3 namanya, breathing 3. 3-2-1 kan? Ini yang disebut teknik pernapasan ketiga. B3. Sekarang saya akan share yang kedua ya. Nah, perbedaannya apa? Itu adalah waktu you tarik nafas, napasnya dalam sekali. Dan lebih lama waktunya. Eksalasinya juga lebih lama. Yuk, kita coba bersama lagi ya. Tutup mata. Langsung napas 2 ya, bukan napas 3. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan di hidung nostril, lepaskan. Relax. Dan lagi.
Tarik nafas dalam-dalam. Dan saat bersamaan kita merasakan bagian dalam lubang hidung kita seperti teknik sebelumnya. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan nafas. Oke, sekarang kembali ke nafas normal yang tadi semula. Jadi bukan dalam, normal aja. Rasain nggak sensasinya di nostril? Nah, ini napas 3 ya. Ini pernapasan ketiga ya. Biasa. Oke, sekarang ke teknik kedua. Tarik napas dalam-dalam. Pas. Rasain di nostril. Jadi kita nggak pernah bisa tidur. Tarik lagi dalam-dalam. Oke, kembali ke pernapasan ketiga, napas biasa. Dan ini aja sudah memiliki efek instan pada pikiran kita. Pikiran kita yang tadi kemana-mana, mungkin sekarang you sudah merasa lebih tenang. Oke, buka mata. Ada perasaan berbeda nggak sekarang? Udah dapet nggak ahanya sedikit? Pernapasan ketiga dan kedua, 2 dan 3, udah rasa? Udah Pak. Cuman ada pertanyaan nih. Ya. Kalau kita lagi pilek gimana tuh Pak? Kalau lagi pilek memang rada susah Pak, nggak sensitif, tapi lakukan aja Pak. Yang penting you membayangkan saja kalau lagi pilek Pak. Nah, kalau lagi pilek Pak ya, lagi pilek, kita stabilkan dulu ya. Namanya ida dan pinggala. You cari mampetnya di hidung mana, kiri atau kanan? Coba sekarang, coba you tutup satu lubang hidung ya. You tarik napas. Lepas. Rasa di nostril ya. Oke, sekarang you tutup lubang hidung kiri. Tarik napas. Macetnya di mana? Mampetnya. Seimbang nggak? Terasa nggak kalau nggak ada yang seimbang? Ada kadang-kadang yang Oke, kiri sekarang atau yang kanan. kita seimbangkan ya, kita seimbangkan ya. Caranya gini, you tarik nafas, you tutup hidung yang sebelah kanan, karena yang lagi lubang hidung kiri, oksigennya ke otak kiri, ke otak kanan kita, yang dari kanan ke otak kiri kita. Ya. Jadi kalau kita tutup lubang hidung kanan, maka oksigen yang dari sebelah kiri ini akan ke otak kanan kita. Ini kuantum ya otak kanan. Jadi kita tarik nafas, tahan ya. Waktu you lepaskan nafas, tutup lubang hidung kiri. Jadi tekniknya gini sebenarnya, 2 jari gampangnya. Jadi tarik, waktu lepaskan ke hidung sebelah kanan. Ditarik dari hidung kanan, lepaskan ke hidung sebelah kiri. Tarik dari sebelah kiri, lepaskan ke hidung sebelah kanan. Tarik dari sebelah kanan, pencet hidung kanan, lepasin sebelah kiri. Tarik hidung kiri, pencet hidung kiri, lepas sebelah kanan. Tarik dari hidung kanan, pencet hidung kanan, lepas sebelah kiri. Sampai seimbang kiri kanannya. Ya. Pak Yusuf rasa mulai ada perbedaan? Pak Haryo rasa ada perbedaan Pak? Iya, Dari tadinya ada mampet, Pak Hasim rasa ada perbedaan Pak? iya. Terutama kalau ada orang sinus tuh kayak Pak Kun. Kanan masih mampet. Ya, dilatih dulu itu Pak. Jadi saya biasanya pakai 2 jari. Biasanya kalau saya buang air besar tuh ya, di WC, saya lakukan itu tuh di WC. Ini namanya ida pinggala ya. Saat kita bernafas biasa sebenarnya kadang-kadang yang kanan lebih kencang. Atau sebaliknya Berarti kadang-kadang yang kiri lebih terambat kencang. Pak.
Berarti yang kiri terhambat, jadi yuk lakukan exercise itu dulu Pak, sampai dia sama kiri kanannya. Ya. Oke, jadi 3 napas biasa, 2 napas dalam, sekarang 1 ya. Nah, yang 1 ini 3, 2, 1, adalah napas pendek yang kuat dan pendek. Jadi dia masuk keluarnya cepat. Kedengaran saya bernapas? Ya. Pendek ya. Oke. Coba penjamin kita. Waktu narik nafas dengan hidung keluarnya dari mulut apa nggak usah gitu? Belum, itu napas sapi Pak. Ini bukan napas sapi Pak. Ini meditasi. Oh. Ya. Keluarnya dari hidung. Ya. Oke, tutup mata. Lakukan. Oke, tarik nafas. Lepas. Oke, sekarang ke napas 3, normal. Bagus. Rasakan udara yang masuk dan yang keluar. Ujung lubang hidung. Sekarang napas kedua, dalam. Lepas, dalam. Ya, cara napas ini ya, 3 sama 2 yuk bisa lakukan setiap saat, sepanjang hari dengan posisi mata terbuka. Bisa mata terbuka, bisa berdiri, bisa duduk. Nah, ketika lagi bernapas terus ada pikiran yang mengganggu datang, langsung masuk napas 1. Nah, sekarang coba bayangkan ada pikiran yang mengganggu, coba create aja pikiran yang mengganggu, terus yuk pakai napas 1. 8 kali. Dia tuh menghilangkan pikiran itu, kita fokus lagi jadi observer. Itu teknik napas 1-nya tuh itu. Ya, kalau ada pikiran yang mengganggu, ada imajinasi yang segala macam, nah pakai napas itu. Nah, terus kembali lagi ke napas 3. 1. Normal lagi ke napas 3, D3. Lanjutkan terus ya, D3. Jadi kalau kita mungkin frustasi, lagi latihan frustasi, ketika ada hal yang enggak, pikiran negatif datang, langsung pakai nafas 1. Napas 1-nya ya lakukan 8 kali ya, karena itu ada Fibonacci di situ. Bisa 5, bisa 8, bisa 13. Kalau sudah 1, sudah ke napas 3, sudah napas 1, kembali lagi ke 1. Jadi B1 itu, breathing 1 digunakan untuk interupsi pemikiran kita, itu seperti stopping sign ya, sign berarti menghentikan pikiran negatif dan mengendalikan pikiran kita supaya kita berada dalam posisi observer lagi. Sekarang kita observe mind kita, masih ada imajinasi atau evagis. Sekarang mungkin evagis kita udah lebih calm. Oke, bisa buka mata. Jadi bisa pakai yang dasar itu selalu teknik B3 itu ya. Jadi kalau teknik B3 dia bisa observe, nanti saya ceritakan step selanjutnya gimana ya. Pokoknya dia harus present di nostril kita ya, di lubang hidung kita. Ini 3 basic maintenance breathing ya. Ini cuci-cuci namanya, bersih-bersih. Ya tentu ini matter of practice ya. Nah, nanti step keduanya kan saya kasih teknik 3 jari, ingat nggak? Di video itu ada 3 jari. Ya, jadi kalau you jarinya seperti ini, berarti you otomatis nafasnya udah normal. 2 berarti dia lebih panjang. Kalau ada gangguan itu 1. Ya. 1 you masuk dalam state very calm. So sampai situ dulu.
Nah, saya sarankan ya untuk lakukan teknik ini setiap hari ya, setiap hari maksimum 10 menit, minimum 5 menit sehari. And you see how to observe ya, how effective this technique. Oh, Ini yang belum waras ya. Kalau yang membayangkan angka 3, 2, dan 1 itu? Ya, itu sama Pak, itu kan awal sekali Pak. Ya, Oh. nah, jadi kalau ya, tapi filosofinya itu Pak, yang di 321 kan saya nggak jelaskan soal nostril Pak. Ya. Nah, sekarang kalau ada pikiran, ayo kalau ingin fokus, supaya jadi observer terus pakai teknik itu. Kalau enggak pakai 321 Pak. Tapi kalau enggak terganggu lagi pakai napas. Jadi fokusnya di hidung. Ya. Nah, kalau udah 321 kita nggak perlu lagi, udah otomatis Pak. Teknik 3 jari itu kan Pak. 321. Jadi saya merasa memang kalau kita seperti itu kita lakukan, itu kita akan melihat kalau kita walaupun pejamkan mata, kita melihat ada bidang kosong. Kita melihat ada bidang kosong itu, kemudian ini saya ya. Ya. Kemudian saya bisa melihat di situ kalau saya ada kekhawatiran saya gitu ya. Ada suatu kekhawatiran, kita bisa lihat itu kekhawatirannya Ya. seperti apa, dari mana sumbernya, kenapa saya khawatir. Itu memang kelihatan. Ya, itu Pak. Dia jadi observer kan, itu kayak nonton film kan Jadi, Pak. ya, di Terpisah. blank itu, ya. Ya, observe. Jadi kalau kita lihat bunga gitu ya, kita bisa lihat, wah sampai kedalamannya.